Oke, di video kali ini saya ingin memberikan analisa saya untuk PSM Makassar. Ini sesuai dari pengamatan saya sendiri ya, dan juga saya mengikuti bagaimana perkembangan PSM Makassar yang sempat mendapatkan kondisi yang kurang baik ya secara internal di masalah finansial, belum ditambah kepergian Pluim, belum ditambah lagi banyaknya pemain PSM Makassar di pemain inti yang mengalami cedera. Ya, jadi kalau kita lihat untuk PSM Makassar dalam terakhir ya sebelum lawan Arema, PSM Makassar kan mendapatkan hasil yang kurang baik ya. Kalau nggak salah 5 pertandingan ya, kalau nggak salah. Iya, 5 pertandingan mendapatkan hasil kekalahan beruntun ya, termasuk di AFC. Jadi kalau berbicara dari perform PSM Makassar memang sempat berada di titik terendah. Tapi yang saya perlu garis bawahi di sini adalah berbicara masalah mental para pemain PSM Makassar. Ya, mungkin kalian bisa lihat di review-review lawan PSIS, lawan Madura United, di mana PSM Makassar mendapatkan kekalahan. Tapi saya tetap bisa mengambil sisi positifnya. Kalau para pemain PSM Makassar ini bisa tetap menjaga masalah mental. Kalian perlu tahu ya, kalau PSM Makassar memiliki skuad yang didominasi dengan pemain muda. Ya, belum ditambah lawan PSIS, lawan Madura United tidak ada nama Kenzo, tidak ada nama Everton, tidak ada nama Yakob. Artinya PSM Makassar memang banyak kehilangan pemain kuncinya. Jadi seperti Rizky Eka, Ricky Pratama, lalu Zaki Ashraf ya, atau mungkin Andada Rehan yang seringkali dirotasi oleh Tavares, ini tiba-tiba harus bermain dari awal atau sering bermain sebagai starting line up. Ya, ini artinya kan pemain PSM Makassar lebih didominasi dari pemain muda juga. Nah, kalau kita lihat dari kekalahan lawan PSIS dan Madura United, mental para pemain muda PSM Makassar ini sangat bagus. Walaupun kondisi PSM Makassar saat itu mungkin masih kurang baik ya dari masalah perform dan juga internal, tapi kalau berbicara mental, ini pemain PSM Makassar seperti nggak ada masalah. Ini perlu digarisbawahi ya. Karena mental para pemain muda atau psikologi pemain muda itu masih belum bisa terjaga 100%, harus tetap konsisten. Karena kalau pemain muda kan masalah psikologi lagi terbentuk ya, kedewasaannya lah. Bedanya kalau usia sudah matang 27, 28 atau 29 itu kan sudah dewasa lah, sudah berbicara mental mau diapa-apain nggak masalah. Tapi kalau usianya masih 20 tahun, 21 atau mungkin 22 ya, ini kan masih rentan ya kalau berbicara perkembangan psikologi kedewasaan seorang pemain atau ya manusia lah. Nah, ini kalau kita lihat PSM Makassar nggak ada masalah di usia-usia 20 tahun, 21 tahun secara mental. Nah, ini yang saya bisa ambil adalah bagaimana kontribusi dari seorang pelatihnya Tavares. Mungkin kita nggak bisa lihat ya bagaimana Tavares cara mendidik pemain-pemain PSM Makassar, cara menyemangati para pemain PSM Makassar, yang kita hanya bisa lihat kan di atas lapangan. Bagaimana Tavares di pinggir lapangan yang sering meneriaki pemainnya agar tetap semangat, atau mungkin di atas lapangan para pemain PSM Makassar pantang menyerah. Itu kan kita hanya lihat hasil dari prosesnya. Tapi yang kita nggak tahu ini prosesnya bagaimana. Kok pemain PSM Makassar bisa tetap terjaga secara mental atau psikologi. Nah, inilah yang saya harus berikan kredit dulu kepada Fernando Tavares. Ya, ini kita nggak tahu prosesnya bagaimana. Yang kita lihat ya, buktinya pemain PSM Makassar mentalnya tetap bagus. Ini yang saya cukup acuki jempol untuk pemain PSM Makassar ini. Ya, lalu yang kedua adalah peran dari supporter ya. Kemarin lawan Madura United, saya melihat beberapa video ya di media sosial yang memperlihatkan kalau ada perwakilan dari supporter PSM yang di tribun ya, tribun penonton, di saat pertandingan selesai kan pemain PSM Makassar pasti mengucapkan terima kasih gitu ya. Nah, itu saya melihat ada perwakilan supporter ya bersama dengan supporter lainnya, ini memberikan semangat kepada pemain-pemain PSM Makassar yang kala itu kalah 0-2 dari Madura United. Nah, saya bilang ini juga peran supporter cukup bagus karena terus memberikan motivasi, bukan hinaan atau bukan kata-kata yang negatif. Ya, kalian bisa bayangin sudah pemain muda lalu kondisinya performnya lagi kurang baik. Misalkan gitu ya, ini hanya misalkan supporter PSM Makassar justru malah membuat cacian, makian gitu ya. Ini bagaimana seorang pemain muda ini ya harus bisa menjaga mentalnya agar bisa terjaga.
Nah, tapi di sini karena peran supporter PSM Makassar yang bisa memberikan positif energi atau ya aura positif lah ya, yang secara lisan gitu memberikan motivasi. Nah, ini peran supporter ini sangat penting sekali untuk perkembangan mental dari para pemain PSM. Saya juga lihat dari media sosial PSM Makassar, saya juga sering baca-baca komentarnya gitu ya. Hampir tidak ada yang terlalu banyak, ya hampir lah saya nggak melihat supporter PSMS Makassar ini di media sosial menyalahkan pemain. Ya hampir saya nggak melihat. Ya mungkin ada tapi saya nggak lihat itu. Ya jadi ini artinya cukup bagus kalau peran supporter juga bisa menjaga mental para pemain agar tetap terjaga. Ini sudah ada 2 faktor dari Tavares dan peran supporter. Lalu yang ketiga dari pemainnya sendiri. Yang saya sukai ya dari pemain PSM Makassar adalah nggak terlalu banyak bermain media sosial. Ini juga termasuk berpengaruh. Karena kalau sedikit-sedikit nanti pemain PSM Makassar banyak curhat gitu ya, atau ya seperti justru media sosial dijadikan sebagai tempat pelampiasan kekecewaan, disitulah sebetulnya momen mental pemain itu bisa ngedown. Nah ini saya juga lihat dari beberapa Instagram pemain PSM itu hampir tidak ada yang seperti ada masalah. Ini cukup bagus, artinya bisa membuktikan kepada supporter atau kepada pendukung PSM kalau memang internal pemain dari PSM ini nggak ada masalah. Ini yang saya juga harus acungi jempol kepada pemain-pemain muda PSM Makassar yang mungkin usia tersebut, ya kita tahu lah ya, kita pernah muda, usia-usia tersebut kan lagi seneng-senengnya gitu ya main media sosial. Tapi ya ini ternyata pemain muda PSM Makassar tetap bisa profesional. Ini cukup bagus, ini sudah belajar dari usia dini, belajar sebagai pemain profesional yang lebih bisa menahan ya untuk di-sharing ke media sosial ya. Penting apa nggak penting itu bisa disaring dulu gitu. Ini cukup bagus masalah media sosial dari pemain muda PSM Makassar ya. Jadi sudah ada 3 faktor ini yang menurut saya bisa menjadi bukti kalau memang mental para pemain PSM Makassar ini sulit dikalahkan. Mungkin kalau PSM Makassar dikalahkan dari hasil itu bisa, lawan PSIS kalah, lawan Madura United kalah, bahkan lawan Sabah kalah 0-5. Tapi untuk mengalahkan mental para pemain PSM Makassar ini saya bilang udah sangat sulit bisa dikalahkan. Ya, jadi saya nggak berbicara hasil kemenangan lawan Arema 3-0, lawan Haugang menang 3-1, tapi yang saya garis bawahi di sini dulu, fokuslah kepada masalah mental para pemain PSM Makassar yang perlu kita acungi jempol. Jadi nggak hanya berbicara, PSM Makassar akhirnya bisa bangkit, bisa menang lawan Arema, lawan Haugang, tapi kita juga harus apresiasi kepada peran Tavares, peran supporter, dan juga peran dari pemain-pemain PSM Makassar yang nggak terlalu banyak ya sharing-sharing mengenai privasinya ke media sosial. Ini yang perlu kita garis bawahi atau beri acungan jempol lah. Ya, lalu kemarin lawan Haugang United, saya nggak bisa nonton live streamingnya secara langsung, jadi saya hanya nonton dari iScore gitu ya. Dan saya lihat dari menit awal itu PSM Makassar sudah terus melakukan tekanan ya, sudah ada 3 shoot kalau nggak salah dan 1 corner kick pada menit-menit awal ya. Jadi terlihat kalau memang PSM Makassar ini sangat mendominasi. Bahkan sampai babak pertama ya PSM Makassar sangat mendominasi, sudah unggul 2-0 dulu ya di babak pertama, gol dari Syafruddin Tahar dan Yuran. Kalau gol pertama ini di Instagramnya PSM bilangnya Yuran, kalau di statistik data saya Syafruddin Tahar. Ya, jadi saya kurang paham ini bagaimana proses golnya kok bisa berbeda Yuran antara Syafruddin Tahar gitu ya. Mungkin kalian yang tahu bisa berikan penjelasan. Lalu di babak kedua Adilson Silva ini bisa memberikan gol ya. Jadi 2 pertandingan terakhir ini Adilson Silva sudah memberikan 3 gol ini untuk PSM Makassar ya. Semoga Adilson tetap bisa membuktikan predatornya nih besok lawan Rans. Semoga bisa tampil tetap konsisten. Ya, lalu Haugang United bisa memperkecil kedudukan melalui penaltinya Maksimovic ya. Saya juga nggak tahu ini kejadian penaltinya seperti apa. Karena saya membuat video ini belum ada highlightnya ya di Instagram resminya PSM. Jadi saya memang nggak tahu proses golnya bagaimana semua. Ya, yang paling penting dari hasil kemenangan lawan Haugang United ini memperbuka kesempatan ya untuk PSM Makassar bisa lolos dari fase grup. Tapi yang perlu digarisbawahi memang PSM Makassar harus bisa menang lawan Sabah ataupun lawan Haipong ya, karena kalau poinnya sama ya antara Haipong atau Sabah, maka PSM Makassar akan tetap tidak lolos. Karena berbicara dari agregat gol juga PSM Makassar minusnya masih tinggi ya, minus 6.
lalu head to head lawan Sabah dan Haipong juga PSM Makassar kan kalah. Jadi yang perlu dilakukan oleh PSM Makassar adalah bisa mengalahkan antara Haipong atau Sabah. Yang penting poinnya jangan sama antara Haipong dengan Sabah. Paling ini ya, kalau Hougang United poinnya sama masih aman karena head to head PSM Makassar masih menang ya. Tapi ya besok ketemu Hougang United di kandang Hougang juga ya, semoga PSM Makassar minimal bisa menang ya, minimal bisa menang atau imbang, itu masih ada kesempatan terbuka lebar. Ya, jadi ini paling yang saya bisa berikan dari masalah mental pemain PSM Makassar. Lalu ya sedikit ya review dari pertandingan PSM Makassar lawan Hougang, karena saya nggak tahu pertandingan secara langsungnya bagaimana. Ya paling saya hanya bisa bahas dari statistik datanya aja ya. Lalu kesempatan PSM Makassar untuk lolos dari fase grup, ya tadi itu ya, poinnya jangan sama dengan Sabah maupun Haipong. Ya, jadi semangat untuk PSM Makassar, mental kalian luar biasa. Ini menjadi motivasi saya agar saya kalau nanti YouTube saya banyak komen-komen negatif, wah saya tetap mentalnya kuat. Ini yang saya bisa ambil pelajaran hidup saya dari ya mental pemain PSM Makassar ya. Jadi terima kasih untuk pelajaran dari pemain-pemain PSM Makassar kepada saya berbicara dari masalah mental ya. Jadi ini aja Ewako ya untuk PSM Makassar. See you.